Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Arini Rahma Safitri dari SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertindak sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah dengan mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Berdasarkan mosi ini, saya menitikberatkan pada 4 kata yang akan menjadi definisi, yaitu pertama, mahasiswa. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Kedua, tes. Tes adalah ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang. Yang ketiga, talenta. Talenta adalah pembawaan seseorang sejak lahir atau bakat. Dan yang keempat yaitu akademis atau sama dengan akademik. Jadi secara garis besar arti keseluruhan dari mosi ini adalah penerimaan orang-orang yang belajar di perguruan tinggi hanya didasarkan pada ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pembawaan atau bakat sejak lahir, bukan pada hasil nilai akademis saja. Di sini saya akan melimitasi dengan perguruan tinggi di Indonesia. Tujuan atau latar belakang dari mosi ini Dewan Juri yang terhormat ialah pertama, karena pada saat ini banyaknya pengangguran yang hanya menunggu adanya peluang kerja saja. Karena patokan selama ini hanya berdasarkan atau berpatokan pada nilai akademis. Sehingga jika mosi ini diterapkan, mereka dapat membuka lapangan pekerjaan mereka sendiri. Yang kedua, jika seandainya orang lain sudah mengetahui bakat atau talenta yang mereka miliki, maka mereka akan terekrut dengan sendirinya untuk menempuh jenjang pekerjaan tersebut. Karena mereka dapat bergelut dengan bidang yang sudah mereka tekuni atau yang mereka inginkan. Jadi akan mempermudah mereka untuk bekerja secara profesional. Dengan adanya mosi ini, saya yakin dan percaya bahwa nanti akan memberikan keuntungan kepada bangsa dan negara. Karena sudah banyaknya masyarakat yang mulai mendapatkan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran berkurang. Serta nanti akan menaikkan taraf ekonomi masyarakat. Mengapa saya katakan demikian Dewan Juri yang terhormat? Karena sekarang juga dapat kita lihat bahwa ada orang yang tidak menempuh jenjang pendidikan saja, tetapi mereka memiliki potensi dalam dirinya. Maka mereka juga dapat berhasil dan sukses bergelut di lapangan pekerjaan sesuai dengan bidang yang mereka tekuni. Masuk ke bagian argumen. Pertama, saya sangat setuju dengan diterapkannya mosi ini. Karena jika para calon mahasiswa mendaftar ke perguruan tinggi atau penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, yaitu agar mereka lebih mempermudah untuk memilih jurusan berdasarkan talenta atau bakat yang mereka miliki. Sehingga jika mereka sudah berada pada jurusan yang sesuai dengan skill mereka, maka akan mempermudah dan semakin mempercepat tingkat kelulusan. Yang kedua, bekerja dengan skill dan kemampuan yang ia miliki, memasuki lapangan pekerjaan yang sesuai dengan yang ia miliki, serta mereka dapat bekerja secara profesional. Jika skill dan bakat sudah mereka ketahui mulai dari awal, maka mereka akan dapat merencanakan sejak dini bagaimana langkah mereka ke depannya, seperti mau bergelut di bidang mana, atau bekerja di bagian atau di perusahaan atau di bidang mana sesuai dengan profesi ataupun dengan skill yang sudah mereka miliki. Selanjutnya, para calon mahasiswa bisa lebih mengembangkan potensi kemampuan mereka. Karena pada saat mereka sudah memilih jurusan ini, mereka nanti akan lebih dididik atau benar-benar diarahkan kepada potensi yang sudah mereka miliki, sehingga mereka dapat menggali dan terus menggali apa-apa saja skill atau bakat yang sudah ada dalam diri mereka. Sehingga nanti pada akhirnya mereka akan sesuai atau dapat bekerja dengan skill atau potensi yang mereka miliki secara profesional. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa dari sejumlah jalur, di dalam Permendikbud ini juga terdapat salah satu syarat untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi, yaitu berdasarkan prestasi non-akademik peserta didik pendidikan menengah atau sederajat. Di sini saya memberikan solusi, yaitu pemerintah menerapkan bahwa di SMA
tidak hanya memiliki program akademik atau jurusan IPA dan IPS saja, tetapi juga mengadakan program pengembangan talenta atau bakat peserta didiknya. Jadi, saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah menyimpulkan bahwa pada mosi kali ini saya sangat setuju dengan apabila mosi ini diberlakukan, karena ini akan memberikan banyak keuntungan. Yang pertama bagi mahasiswa, yaitu mereka dapat memilih jurusan sesuai dengan potensi diri mereka. Yang kedua, jika mereka mulai mengancak ke lapangan pekerjaan, maka mereka dapat bekerja secara profesional sesuai dengan skill yang sudah mereka miliki. Yang ketiga, ini juga akan memberikan keuntungan kepada bangsa dan negara, karena apabila para pekerja ataupun masyarakatnya sudah memiliki skill ataupun bekerja sesuai dengan potensi yang sudah mereka miliki, maka nantinya itu akan sangat menguntungkan kepada negara, karena masyarakatnya sudah dapat bekerja dengan sangat bagus ataupun dengan sangat baik, sehingga nantinya akan menaikkan taraf ekonomi masyarakat ataupun nanti akan memberikan juga keuntungan kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, saya dari tim pemerintah secara tegas, lugas dan mantap menyatakan bahwa saya sangat setuju diangkatnya mosi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.